Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sri Wulandari. Kita kali ini sudah masuk di tugas hari kedua. Di tugas hari kedua kita akan membahas tentang metode individual system, variation skill, dan aspek belajar psikologi pendidikan. Yang pertama adalah metode individual system. Apa pengertian dari individual system? Yaitu suatu proses kegiatan yang terpusat pada anak. Anak dijadikan subjek belajar. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Tidak mungkin secara bertahap jika klasikal sistem. Motivator dapat melakukan pendekatan kepada anak sesuai dengan karakter anak dan mengetahui kesukaan anak. Motivator dapat memberikan materi kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan individual sistem? Tujuannya agar kegiatan bermain sambil belajar dapat dilakukan secara bertahap. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan peran guru dan murid. Peran guru yang pertama adalah kita sebagai orang dewasa, sebagai motivator wajib belajar. Agar kita mau belajar, kita selalu belajar agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan kita harus disiplin. Sebagai motivator, kita selalu disiplin menggunakan metode Bimba dan paradigma Bimba. Kita dalam membimbing dan membimbakan anak, kita harus menggunakan metode Bimba. Kita harus membimbing mengarahkan anak dengan hal-hal yang positif. Kita selalu memberikan rasa nyaman, aman kepada anak. Kita memberikan perhatian kepada anak. Kita selalu ada di samping anak. Peran murid di Bimba AIUEO, yaitu kita harus memenuhi hak anak terlebih dahulu, di mana hak anak yang pertama adalah bermain, yang kedua adalah mendapatkan pendidikan, dan anak harus mendapat bimbingan, mendapatkan kita sebagai motivator membimbakan anak sesuai dengan metode Bimba. Kita harus memberikan kegiatan sepenuhnya 100% menyenangkan untuk anak. Kita selalu mengarahkan anak dengan hal-hal yang positif sehingga anak akan tumbuh minat membaca, minat belajarnya sejak dini, dan akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa perbedaan antara metode individual system dengan klasikal sistem? Perbedaannya adalah kalau klasikal itu pembandingnya banyak, kalau individual pembandingnya sedikit. Klasikal materinya ditentukan dan materinya seragam. Kalau di individual materinya berbeda. Klasikal kurikulumnya sudah ditentukan. Kalau individual kurikulumnya sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Nah, kalau di klasikal guru dijadikan subjek belajar, individual anak dijadikan subjek belajar. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual sistem? Tentunya kita tidak melakukan kegiatan yang klasikal sistem. Kita melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anak, kemampuan dan kemauan anak, dengan kita mengetahui karakter kesukaan anak. Di sini pertama kita harus kenali anak, kita harus mengetahui karakter anak, kita harus mengetahui kesukaan anak, kita harus selalu ada di samping anak, kita selalu harus memotivasi anak, kita harus selalu memberikan perhatian kepada anak, kita harus
memberikan hal-hal yang positif, tidak menyebutkan hal-hal negatif anak. Kita selalu harus memotivasi anak. Kita selalu ada satu langkah di depan anak agar kita dapat mendapatkan solusinya. Dan kita selalu harus mengevaluasi afesi anak, dan jangan lupa kita selalu memberikan reward kepada anak. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual sistem? Tentunya di sini anak akan senang, akan semangat, antusias, mandiri. Anak akan tertarik belajar, anak akan senang belajar, semangat, anak cinta belajar. Karena kurikulum yang diberikan yaitu menggunakan metode Bimba, 100% menyenangkan, secara bertahap, dan anak dijadikan subjek belajar. Jadi anak diberikan materi kurikulum yaitu sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasifikasi sistem? Di sini anak bosan belajar, tidak senang belajar, anak senang bermain game. Anak pastinya merasa beban. Belajar ini beban untuk anak, dan anak bisa malas, tidak senang, tidak semangat, tidak antusias, dan akhirnya anak akan jadi benci belajar. Kita akan membahas tentang metode variation scale. Apa pengertian variation scale? Yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak ini konsentrasinya itu sangat rentang, konsentrasinya pendek, antara 3 sampai 7 menit. Anak mudah bosan dan anak dapat cepat sekali teralihkan. Apa tujuan yang dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya adalah agar anak semangat, agar anak senang, agar anak antusias, agar anak mandiri, agar anak tertarik dalam kegiatan bermain sambil belajar, dan tentunya anak akan cinta belajar. Sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar adalah aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk dengan aspek kognitif? Aspek kognitif adalah kegiatan yang mengandalkan kegiatan otak. Contohnya yaitu membaca, mengerjakan matematika. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Nah, yang termasuk aspek afektif ini adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan perasaan atau hati, yaitu berdialog, bernyanyi, berdongeng, bercerita. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek kegiatan psikomotorik adalah kegiatan yang berkaitan dengan fisik. Psikomotorik ini ada 2, yaitu psikomotorik halus dan psikomotorik kasar. Psikomotorik halus ini berkaitan tentang jari, yaitu contohnya mewarnai, menarik garis. Kalau psikomotorik kasar ini dengan kegiatan-kegiatan fisik, yaitu mengandalkan contohnya kegiatan berjalan, berlompat, berlari. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Nah, di sini motivator harus memvariasikan tadi antara kegiatan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.
Nah, aspek kognitif, afektif, psikomotorik ini harus kita variasikan agar anak tidak bosan. Dan biasanya kita kenal dengan teori Bandul, yaitu prioritas utamanya yaitu dengan kegiatan baca-bacaan. Nah, kita sudah sampai dengan pertanyaan kegiatan dalam psikologi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat? The law of effect ini adalah hukum sebab akibat, di mana anak akan merasa senang, pasti anak akan mau mengulang. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise? The law of exercise ini adalah hukum latihan, di mana anak mau mengulang, anak akan mampu, dan anak akan terampil. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesiapan, di mana anak mengulang, anak semakin terampil. Di sini anak akan merasakan kegiatan itu akan menyenangkan. Nah, teman-teman, tadi pembahasan tentang metode individual system, variation skill, dan aspek belajar psikologi pendidikan. Mudah-mudahan penjelasan hari ini di tugas kedua bermanfaat tentunya bagi saya dan teman-teman semuanya. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.